Halo guys, selamat datang di channel saya guys. Rencana hari ini kita mau touring pakai Win, touring sambil camping, touring buka bersama, sahur bersama, terus ngecamp. Kita mau pakai Win guys. Kita perjalanan ini dimulai dengan semangat yang menyala-nyala saat saya mempersiapkan diri untuk sebuah petualangan touring dengan sepeda motor dan bermalam di tenda. Pertama-tama saya pastikan sepeda motor dalam kondisi yang prima. Saya bawa motor ke bengkel dulu untuk melakukan pemeriksaan rutin seperti mengganti oli, memeriksa sistem rem, suspensi, dan lain sebagainya. Kita harus memastikan sepeda motor siap menghadapi kenyataan di jalan guys. Selanjutnya kita berdiskusi sama teman-teman mengenai perjalanan yang menarik dan memastikan tersedia tempat camping yang aman, nyaman di sepanjang perjalanan. Saya juga melakukan riset tentang lokasi-lokasi camping yang menawarkan pemandangan alam yang indah, fasilitas yang memadai, dan akses yang mudah. Untuk menghadapi cuaca yang mungkin berubah-ubah selama perjalanan, kita harus membawa perlengkapan berkendara yang sesuai Harus bawa jaket, jas hujan, sepatu, kacamata, dan masker debu Dan tidak hanya itu, kita juga membawa perlengkapan camping yang penting seperti tenda yang tahan air dan tahan angin, sleeping bag yang nyaman, dan alas tidur yang empuk. Dan ada beberapa barang yang kita siapkan. Saya juga membawa perlengkapan masak dan peralatan makan seperti kompor portable, panci, peralatan makan, dan kantong tidur. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, saatnya kita memulai perjalanan touring dengan sepeda motor dan bermalam di tenda. Wow, pasti asik. Kita akan merasakan semangat petualangan yang menyertai setiap langkah yang kita ambil. Dalam petualangan ini kita tidak hanya akan menaklukkan jalan-jalan berliku tanjakan-tanjakan tinggi, tetapi juga kita akan menemukan kedamaian dan kebebasan di alam yang menakjubkan. Dengan semua persiapan yang telah kita lakukan, kita akan siap menghadapi tantangan yang menunggu dan menikmati keindahan alam yang tak terbatas. Pasti asik guys, ini mau buka ini nggak? Iya, kalau mau dia kan pengen buka untuk ngajakin orang. Nah, dari sinilah petualangan absurd itu dimulai Petualangan absurd tapi mendebarkan. Mengendari sepeda motor Honda Win melalui gunung-gunung dan melewati jembatan dengan berbagai kejadian lucu dan tak terduga di sepanjang perjalanan. Jadi saksikan terus jangan di skip, dan jangan lupa subscribe-nya Ya, kita rehat dulu nih. Kita rehat sejenak sambil nunggu teman-teman. Sini senior. Lapar. Kedinginan, lapar. Itu ada warung Desi di atas. Lagi kopi aja atau gimana kita nanti? Dalam perjalanan ini saya merasakan angin sepoi-sepoi membelai wajah
memberikan kesegaran dan kebebasan ketika melintasi tikungan-tikungan tajam. Kecepatan sepeda motor memacu dengan nyaringnya, menyatu dengan alam yang berkobar-kobar di sekitar kita, es. Perjalanan menggunakan sepeda motor melintasi jalan berliku dan gunung adalah pengalaman yang tak terlupakan. Ini adalah perjuangan pribadi, es, untuk mengatasi tantangan dan melepaskan diri dari zona nyaman. Dalam perjalanan ini, kita mempelajari keterampilan baru, merasakan kebebasan yang sejati, dan menemukan keindahan alam yang luar biasa. Dan saat kita melangkah menjauh, warna-warni dunia mengikuti jejak roda sepeda motor yang kuat, melanjutkan petualangan berikutnya. Ini kita mau nyebrang kali Pamingkis, mau ambil arah Menteng kayaknya nih. Nah, ini kita udah nyebrang kali Cipamingkis, es. Jadi dari setelah kita nyebrang kali itu jalan terus naik terus, es. Jadi nanjak terus. Tanjakannya lumayan lah, kalau untuk win standar itu lumayan ngos-ngosan juga ya. Karena tanjakannya tinggi-tinggi banget ini, es, di sini. Jadi dalam perjalanan ini kita semua ada 7 motor, es. 7 motor yang berbentuk Honda Win. Kenapa gue bilang begitu? Karena ada 2 yang bukan original Win, es. Jadi 5 motor itu original Win, walaupun dengan spek yang sudah dirubah. Nah, yang 2 ini mesin Mega Pro berbentuk Honda Win, es. Tapi kita semua sama, es. Kita menolak punah.
kita udah berada di jalur Menteng guys, arah Gunung Batu. Di sini kalau nggak berkabut itu pemandangannya bagus banget guys. Jalannya meliuk-liuk, turun naik, terus kiri kanannya pemandangannya cakep banget di sini. Berisik banget ya guys. Minta maaf ya, karena gue pakai jas hujan plastik itu yang beli 10 ribuan di minimarket karena hujan. Jadi kalau kena angin tuh kayak suara pesawat tempur. Jadi kacau ini rekaman. Kita masih di jalur Menteng es. Jalur Menteng ini jalur alternatif ya es. Alternatif kalau mau ke Puncak 2, orang kalau males lewat Jonggol dia banyak yang lewat sini juga. Memang kalau bawa mobil sih jalannya nggak terlalu lebar es, jadi agak bikin pusing juga. Cuma kalau naik motor sih enak banget di sini. Jalurnya mantap. Meskipun perjalanan ini mungkin melelahkan, tujuan akhir yang menunggu di puncak perbukitan adalah hadiah yang sangat berharga es. Di sana pemandangan yang luar biasa menanti para penjelajah yang gigih. Lembah yang luas dan cakrawala yang membentang di kejauhan menghadirkan pemandangan yang menakjubkan. Jadi jalan yang menanjak dan berliku ini mengajarkan kita tentang ketekunan dan kesabaran es. Ia mengingatkan kita untuk tidak menyerah ketika menghadapi rintangan dalam hidup. Meskipun sulit, setiap tantangan dapat diatasi dengan tekad dan usaha yang kuat. Begitu es, kira-kira. Luar biasa ini, Win tegak. Gunung Batu nih, bagian. Oh ya, Ini namanya Gunung Batu. Gunung Batu. Bentar lagi kita nyampe. Kalau gunung nasi sana no. Dikit lagi buka. Itu melemah. Masih puasa nih. Udah beduk maghrib udah. Siblok kok aja naik. Jajan. Ini kita putusin untuk berhenti sebentar es, istirahat sejenak sambil nikmatin pemandangan Gunung Batu yang ketutup kabut tapi masih kelihatan eksotis es. Pada nungguin apa? Nungguin bedug? Ntar lagi, sabar ya. Wah, kita udah mulai masuk ke daerah rawan kabut es. Jika melalui daerah berkabut seperti ini, saya jadi teringat akan sebuah cerpen es tentang seorang petualang berani yang memutuskan untuk mengendarai sepeda motor yang menjelajahi kabut yang misterius. Dia yakin akan menemukan petualangan epik di balik kabut tebal itu. Dengan helm dan jaket kulitnya, dia melaju tanpa takut ke dalam kabut yang semakin pekat. Suara mesin motornya bergema di antara pepohonan dan semak belukar yang menyelimuti jalan setapak.
Saat kabut semakin tebal, dia mulai merasa seperti masuk ke dalam dunia lain. Pohon-pohon tampak berubah bentuk menjadi makhluk-makhluk fantasi, dan suara aneh terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, dia bertemu dengan makhluk mistis bernama Mbah Kumbang, penjaga hutan dalam legenda setempat. Mbah Kumbang memberikan petunjuk agar dia mengikuti arah angin untuk menemukan harta karun terpendam di dalam kabut. Dengan penuh semangat dan rasa penasaran yang memuncak, dia pun melanjutkan perjalanan dengan penuh keyakinan. Setiap tikungan membawanya lebih dekat pada misteri kabut yang tak terpecahkan. Akankah dia berhasil menembus kabut dan menemukan harta karun legendaris itu? Ataukah dia akan tersesat di dalam kabut abadi? Satu hal yang pasti, petualangan ini akan menjadi cerita yang tak terlupakan bagi siapapun yang mendengarnya. Setelah perjalanan panjang, kita akhirnya tiba di tujuan, Es. Rasanya lega dan bersemangat setelah melewati perjalanan yang mungkin sangat melelahkan. Lingkungan di sekitar kita tampak menyegarkan, Es, dengan pemandangan yang memukau dan udara yang segar. Terkadang setelah tiba di tujuan, penting untuk memberi diri kita waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga kita sebelum memulai petualangan berikutnya. Kita dapat menggunakan waktu ini untuk merencanakan kegiatan selanjutnya, menikmati makanan, minuman yang lezat, atau hanya beristirahat, menikmati suasana. Di rerimbunan hutan yang sunyi, kita menjelajah dengan riang. Petualangan menjadi satu wacana, ditemani semilir angin dan nyanyian burung. Kami menemukan tempat yang indah. Bersama-sama, api unggun pun tercipta, menghadirkan semangat kebersamaan dan kehangatan. Di bawah cakrawala yang megah, kami mengatur dapur improvisasi dengan peralatan sederhana, menyulut cinta pada kegiatan memasak. Remah-remah api merona merah menyambut bumbu-bumbu terkini, membusuk aroma, menggugah selera, taburan bumbu sempurna pun terucap. Panci menggema, merayakan harmoni cita rasa tercipta. Dari sup bening hingga nasi liwet yang pedas, makanan berkualitas jadi mahakarya. Menyatukan rasa persahabatan, di meja bersama kita beriringan perlahan. Dalam kegiatan berkemah dan memasak, kesederhanaan namun keajaiban terasa. Memupuk spirit pengelana dan merayakan hidangan nikmat tersaji di antara suara alam melalui permainan rasa yang tak tertangguhkan. Kita menyambut petualangan di bawah langit terbentang satu gerangan. Pada akhirnya saya ingin menutup kegiatan touring dan berkemah ini dengan pesan yang mungkin bisa menginspirasi. Selama perjalanan ini kita telah menyatu dengan alam, mengeksplorasi keindahan alam bebas, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Seperti keberlanjutan alam yang kita saksikan, mari kita juga terus merawat dan menjaga bumi kita ini. Mari hadirkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap langkah kita. Ingatlah, kita adalah bagian dari alam ini dan memiliki tanggung jawab untuk memeliharanya. Melalui kegiatan ini, kita juga telah memperkuat ikatan persaudaraan dan kerjasama yang baik. Janganlah kita lupakan bahwa kegiatan ini hanya awal dari petualangan yang lebih besar. Teruslah menjalin hubungan positif dan mendukung satu sama lain dalam petualangan hidup kita. Indah banget.